Halo sobat semua, kali ini kita ada servisan HP Vivo V17 Pro. Ini kerusakannya restart. Jadi setelah restart hanya muncul logo Vivo ya. Jadi tidak bisa masuk ke tampilan menu, hanya muncul di bagian logo Vivo ya. Jadi kronologi HP ini kerusakannya cerita pemilik itu saat digunakan pada saat buka aplikasi atau nonton video, tiba-tiba HP-nya mati. Setelah itu dihidupkan kembali, mati kembali, dan lebih parahnya hanya restart muncul logo Vivo ya. Jadi langsung saja saya akan perbaiki HP ini. Kita akan bongkar dulu di bagian backdoor. Saya menggunakan plat yang seperti ini. Cukup kita buka celah ya di bagian pinggir, kita angkat sedikit ya, dan juga dibantu menggunakan mika seperti ini sambil kita semprot menggunakan kotak cleaner ya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan alkohol juga untuk cairannya ataupun kontak cleaner seperti ini, sehingga saat lakukan pembongkaran itu mudah ya. Jadi pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, kita seset pelan-pelan sambil kita semprot ya di bagian pinggirnya, karena ini lem ya, terdapat lem, jadi kita tambahkan sedikit kontak cleaner sambil kita nyeset. Nah, seperti teman-teman ya, ataupun alkohol ya. Ini sudah, tinggal kita angkat saja di bagian backdoornya. Seperti ini tampilannya. Ini lemnya tinggal kita rapikan. Ini HP ya belum pernah dibongkar sebelumnya ya. Jadi biasanya kerusakan HP yang sering restart seperti ini, kita akan fokus dulu di bagian jalur power ya. Namun juga HP yang restart itu biasanya kerusakan di software ataupun di bagian hardware ya. Jadi kita akan coba perbaiki ya, dan cek langsung di bagian mainboardnya. Buka saja di bagian penutup atas ya, kita tidak perlu membuka keseluruhan ya, cukup bagian board atasnya, penutup bagian board atas untuk HP Vivo V17 Pro ya. Nah, di sini saya akan buka di bagian konektor baterai dan juga konektor fleksibel yang terhubung dari mesin bawah ya, karena kita akan angkat di bagian baterainya. Ya, biasanya kerusakan restart seperti ini ya, langkah paling mudah kerusakannya power yang tidak stabil ya. Nah, untuk bagian baterai terdapat plastik, kita congkel-congkel sedikit sambil kita dapat celah. Itu terdapat kiri dan kanan ya, untuk perekat di bagian baterai ya, hingga baterainya tidak mudah goyah ya. Biasanya kalau baterai tanam seperti ini ya. Ini untuk di baterainya, tahan plastik bagian bawah, double tipnya sambil kita tarik di bagian baterai. Ini sudah terlepas ya untuk baterainya. Tadinya kita simpan dulu untuk HP, lanjut kita akan fokus perbaikan di bagian baterai. Di sini juga ada lakban anti panas, isolasi anti panas. Kita akan buka dulu untuk pelindung di board fleksibel baterai. Saya akan cari dulu celah di sini. Saya akan buka di bagian isolasinya. Bila ini baterai yang ori, tentu akan terdapat koil ya, ataupun kumparan lilitan, sehingga kita lakukan perbaikan ya, atau melakukan penjamperan di bagian koil ya. Nah, apabila ini baterainya sudah pernah gantian ya, atau baterai baru sudah pernah gantian, tentu tidak terdapat koil ya, karena berbeda dengan baterai yang ori bawaan dari pabrik ya, itu tentu akan terdapat koil ya. Nah, ini sepertinya baterai original bawaan dari pabrik ya. Bawaan dari HP-nya itu terdapat koil seperti ini, ada kumparan lambang O ya, ataupun kosong, ataupun H, ataupun L ya di situ.
karena itu logo dari coil ya, atau kumparan seperti itu. Langsung saja saya akan lakukan penjamperan ya. Untuk tahap penjamperan kita tambahkan sedikit fluk ataupun timah cair ya. Di sini saya akan menggunakan timah cair. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan timah gulung ya. Dan juga kawat jumper saya lemuri dengan timah cair ya. Jadi saat lakukan penjamperan nanti mudah ya. Tambahkan juga sedikit fluk di bagian koilnya. Jadi baterai yang tidak stabil itu bisa terputus ya, bisa saja terputus di bagian koilnya. Jadi tegangannya tidak stabil ya. Di sini kita akan menghubungkan ya dari ujung ke ujung ya, sehingga powernya bisa terhubung kembali ya. Karena bagian dalam kumparan itu terdapat kabel yang terhubung ya. Jadi dia seperti nilainya itu sama ya dari kutub kiri dan kanan ya, seperti itu ya. Jadi dia bentuknya kayak kumparan ya di bagian koilnya. Jadi kita cukup menghubungkan bypass seperti ini menggunakan kawat jumper. Ini tinggal kita bersihkan. Jadi pengalaman saya yang pernah saya lakukan saat melakukan penjamperan atau perbaikan di coil seperti ini, belum pernah keluhan yang sama ya, ataupun kerusakan yang sama setelah kita perbaikan di bagian baterai ya, terutama HP yang saat digunakan mati ataupun restart dengan kerusakan baterai seperti ini. Itu biasanya saya perbaikan seperti ini awet ya, tidak ada keluhannya. Jadi teman-teman bila tidak ribet atau repot seperti ini ya, ganti baterai udah selesai. Ini tampilan dari coil yang sudah saya jumper yang menggunakan kawat jumper. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, itu awetnya Bang ya? Tentu awet ya, tergantung penggunaan ya. Jadi baterai untuk awet itu tergantung penggunaannya. Jadi teman-teman mungkin sambil ngecas, pakai HP sambil ngecas, atau cas semalaman, itu lama-kelamaan HP ataupun kualitas baterai itu cepat ngedrop ya. Jadi baterai itu tergantung dari penggunaan ya, penggunaan kita sendiri, atau main gaming sambil ngecas ya, lama kelamaan tidak langsung rusak ya, tapi dengan berjalannya waktu tentu akan cepat ngedrop ya HP-nya. Itu di bagian baterai, akhirnya baterainya ganti baru ya, seperti itu teman-teman. Jadi elektronik itu tidak menjamin ya tahan lama ya, tergantung penggunaannya aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akan coba hidupkan HP-nya. Belum ada tampilan, sepertinya ngedrop ya, HP-nya ngedrop di bagian baterai. Setelah kita lakukan penjamperan di bagian coil ya. Bila teman-teman tidak punya solder ataupun kawat jumper seperti ini, kita tinggal ganti baterai aja udah down ya. Nah, untuk kualitasnya tentu baterai yang ori bawaan. Oke, ini tampilan petir sudah muncul charging. Apakah ini bisa ada muncul tampilan baterai? Sepertinya ngedrop ya. Oh iya betul ya. Tampilan baterainya ngedrop ya, hanya muncul logo baterai saja. Oke, langsung saja saya akan diamkan beberapa saat ya, sehingga baterainya terisi. Oke, udah saya biarkan beberapa saat HP-nya. Kita akan coba hidupkan ya, setelah kita lakukan pengecasan beberapa saat. Apakah
HP ini masih restart ke logo Vivo-nya atau sudah normal ya setelah kita lakukan perbaikan penjamperan di bagian fuse ya ataupun lilitan di bagian baterai. Ya, ini sudah hampir masuk ke tampilan menu, kita tunggu aja beberapa saat. Ya, ini sudah masuk ke tampilan. Nah, kebetulan juga passwordnya belum saya dikirim sama customer. Jadi saya coba cek ketik-ketik seperti ini. Apakah dia mau mati-mati ataupun sudah normal. Namun sepertinya sudah normal ya, karena powernya sudah terhubung ya. Jadi kumparannya itu ibaratkan jembatan ya, jembatan yang terputus. Jadi kita lakukan penjamperan, jadi terhubung kembali dari ujung ke ujung, sehingga tegangannya itu normal dan bisa terhubung dengan baik. Oke, ini sudah bagus. Nah, tinggal kita rapikan, bagusin semua komponennya. Setelah itu kita hubungi pemiliknya. Ya, seperti ya teman-teman ya. Cara memperbaiki HP yang restart ya, ataupun saat digunakan tiba-tiba mati. Ya, tergantung ya. Namun tidak semua kerusakan itu HP kasusnya sama, terus cara pengerjaan yang sama. Namun ini kebetulan ya, kerusakan seperti ini penanganannya juga hanya dengan melakukan penjamperan di bagian fuse ataupun perbaikan ya di bagian baterai ya. Teman-teman juga tidak repot ya, tinggal ganti baterainya saja, sudah down ya. Oke, tinggal kita pasang semua baut-bautnya, kita rapikan. Jadi komponen yang kita lepas tadi kita pasang kembali. Ini kebetulan passwordnya udah dikirim sama pemiliknya, saya akan coba. Ya, sudah bisa masuk ke tampilan menu dan buka YouTube. Sepertinya sudah aman. Oke, ini tinggal kita rapikan dan siap kita berikan ke pemiliknya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya.